penghuni yang disebut-sebut sering menampakkan dirinya di tengah-tengah pohon bambu, matanya merah, dan juga wanita berjuluk. Hey Hanobi Gang, kembali lagi di Hanobi Channel. Kali ini gue bakal bawain spesial di malam Jumat tentang Hanobi Info, Hanfo. Salah satu tempat angker yang paling kita percayai itu banyak, bukan? Misalnya kayak rumah sakit, rumah kosong, atau tempat-tempat bersejarah, bahkan pepohonan. Nah, di antara keempat ini, gue bakal bawain tentang yang keempat. Benar, pohon angker. Mau kelanjutannya gimana? Kalian bisa nonton sampai akhir, jangan di skip. Dari semua tempat, barang, atau area pepohonan yang katanya angker, pasti sangat melegenda. Misalnya kayak di Jogja, pohon beringin, yang konon katanya kalau lu lewatin di sana, lurus ke depan, lu bakal dapetin apa yang lu mau. Tapi katanya, dari kisah-kisah pohon angker kayak gitu, banyak orang mengalihkan isu-isu gitu ke keimanannya. Jadi dia lebih percaya ke pohon daripada ke Tuhannya. Mau agama apapun, pasti dia ke situ. Contoh kayak pesugihan. Itu termasuk pesugihan gak sih? Tulis di komentar, oke? Jenis pohon yang pertama, yang paling legenda, yang kayak tadi gue bilang, pohon beringin. Pohon beringin kayaknya cukup melegenda ya, walaupun entah itu di Jogja atau di rumah kita masing-masing kalau punya pohon beringin, kalau kita lewat malam-malam situ, khususnya malam Jumat, pasti bakalan bikin bulu kuduk merinding. Bener gak sih? Kayak misal contoh kayak tadi gue bilang, di Jogja kalau lu pengen tahu, itu bisa kalian lihat deh di Google atau searching dimanapun tentang pohon beringin Jogja. Kalian bakalan tahu gimana sih kisah mistis melegenda itu. Yang kedua, pohon kapuk. Pohon angker berikut ini merupakan pohon yang dikenal juga dengan nama randu. Oh, randu. Kalian pernah dengar gak? Kalau gue sih baru ya. Di balik semua manfaat dan kelebihan bisa kita dapatkan dari pohon ini, ternyata ada juga kisah horornya. Yang konon katanya pohon ini tempat favorit Mr. Ocong. Jadi kalau kalian penasaran mau lihat Ocong, gue saranin lu lihat di pohon kapuk. Itu pun kalau lu berani. Yang ketiga, pohon sukun. Kalian suka gak sih makan buah sukun? Gue terutama sendiri ya, gue sih suka. Apalagi buat temen ngopi, ngeteh, malam-malam tuh, sukun goreng tuh enak banget, gue rekomendasiin. Namun kalau lu tahu kisah di balik pohon sukun, apa lu masih mau berani ngambil buahnya? Kalau lu nggak berani, kalian bisa beli aja di pasar, gak usah ngambil. Mentang-mentang lu lapar malam-malam, lu pohon sukun dibat juga buahnya. Yang konon katanya dari pohon sukun ini adalah merupakan tempat favorit dari ketiga makhluk. Apa aja sih tuh makhluk-makhluknya? Kalau kalian penasaran, nih gue kasih tahu. Salah satunya Mr. Ocong, kedua Putri Kunti, ketiga Tuan Gendo. Kalian tahu kan siapa aja? Yang keempat, pohon ara. Pohon ara pernah dengar gak? Kalau belum pernah dengar, lu pasti tahu pohon buah tin. Nah, itu pohon ara. Pohon yang juga dipanggil sebagai pohon ini tampilannya seperti pohon beringin. Menurut masyarakat juga, pohon buah tin ini menjadi korban keisengan penghuninya. Penampakannya hantu mirip dengan pohonnya. Yang konon katanya sosoknya itu besar, hitam,
dengan rambut yang gondrong dan kusut. Wah, belum disisir tuh. Sisirin dong kalau bisa. Yang kelima, pohon bambu. Tanaman yang berasal dari negeri Panda ini terkenal angkernya karena keberadaannya sering kali memunculkan sosok-sosok gaib. Kalian juga pasti pernah lihat kan? Penghuni yang disebut-sebut sering menampakkan dirinya di tengah-tengah pohon bambu, matanya merah, dan juga wanita berjubah putih. Kalian tahu kan siapa? Nah, yang keenam, pohon pisang. Siapa yang sangka kalau pohon yang bisa memanfaatkan hasilnya buat kita makan atau daunnya untuk kita alas makanan juga, itu juga tempat paling favorit katanya. Jadi buat kalian yang belum tahu mitos pohon pisang yang dikatakan sebagai rumah Mr. Pocong, sudah bukan rahasia lagi. Kisah pocong dan kuntilanak yang menampakkan diri di pohon pisang sudah sering didengar warga. Kalian juga pasti pernah kan ngalamin kayak gini. Jadi kalau buat kalian yang pernah, kalian bisa komen di bawah. Yang ketujuh, pohon sawo Manila. Pohon sawo Manila memiliki nama lain pohon ciku, yang merupakan tempat tinggal favorit hantu genderuwo dan putri kuntilanak. Menurut masyarakat atau orang-orang tua zaman dulu, kalau anak lebih dari maghrib mainnya lewatin pohon itu bakal disasarin. Jadi seakan-akan dia bingung, nggak tahu jalan pulang. Kayak misalnya kayak diculik. Wewe itu juga termasuk sih kalau menurut gua di pohon ini dan pohon bambu yang sebelumnya. Selain itu juga pohon ini merupakan rumah bagi kerajaan. Kerajaan men, bukan main-main lagi kerajaan. Kerajaan lo harus patuh ya, nggak patuh-patuh amat sih. Kita beda alam, jadi sans bagi kerajaan jin. Maka itu nggak usah deh kalian coba-coba buat nanam pohon ini, kecuali buat dibudidayakan. Kalau cuman sekedar iseng buat bikin kayak apa ya, uji nyali, mending nggak usah deh, gue saranin. Yang kedelapan, pohon saga. Hanobige yang pasti pernah nih di rumahnya ada pohon ini, walaupun nggak terlalu gede kan. Konon katanya pohon saga ini sama layaknya pohon beringin, menjadi tempat favorit bagi makhluk-makhluk astral, makhluk-makhluk gaib, makhluk-makhluk kecret kalau kata Kang Ujang. Yang katanya bisa menyerap energi positif dari diri kita. Kalian percaya nggak tuh? Kalau nggak percaya kalian bisa komen di bawah. Yang kesembilan, pohon yang menurut gua paling banyak ditanam. Ya, kalian juga pasti tahu pohon apa ya kan? Benar, pohon mangga. Pohon mangga ini yang tadi gua udah bilang sebelumnya ya, cukup angker kalau menurut gua sih. Selain angker, bermanfaat juga, kadang ngerugiin. Ngerugiinnya satu, bikin asbes atau atap rumah kita jadi bolong, ketimpahan mangganya. Yang bikin pohon ini serem sih kalau menurut gue pribadi ya, itu karena dia besar, pohonnya bisa tinggi banget, udah gitu gelap. Tempat favorit makhluk astral nih, gue tahu nih, selain lembab, gelap, jarang ada penghuninya. Itu yang lebih favorit dari makhluk-makhluk astral. Jadi gimana tuh tadi videonya? Kalian tahu kan pohon-pohon yang tadi yang gue sebutin sebelumnya,
kalian wajib waspadai. Tapi nggak harus ditakuti, karena selain dari pohon itu angker, itu juga bisa bikin bermanfaat buat kita, seperti buahnya, daunnya, batangnya mungkin bisa jadi pintu atau alat-alat rumah lainnya, bangunan, kita kan nggak tahu. Jadi ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Nggak dibuang juga sih, dipelajari negatifnya agar mengurangi dampaknya. Oke, nanya dari gua, jangan lupa share, like, komen, dan subscribe Hanobi Channel buat kita lebih semangat lagi. Dan juga gue buat ingetin nih, kita masih ngadain konten Oma. Kalau kalian mau cerita atau bingung tempatnya di mana, kita masih welcome kok, tenang. Walaupun sebagian dari kita udah ada yang mundurin diri sih, tapi nggak apa-apa, mungkin emang itu jalan terbaik buat dia. So, saksikan terus konten selanjutnya. Gua perwakilan dari Hanobi Channel cabut.